Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa ba'du, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim, para ulama, para imam, yang mulia para orang tua, ibu bapak, muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memuji Allah dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersalam untuk Rasulullah, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjut ya, masih tentang adab tidur, adab baring kemarin ya. Saya ulang di hadis keempat di riwayat Imam Bukhari. Perawinya seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu. Kata beliau begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau, ya. Kemarin pipi yang dimaksud pipi apa tuh? Kanan ya. Berarti otomatis tangannya pun tangan kanan ya. Karena kalau tangan kiri gimana? Ya, sakit nanti. Kemudian beliau berdoa. Doanya begini. Allahumma ya Allah, Bismika, dengan namamu, amutu, saya mati, wa ahya, dan saya hidup. Nah, itu kemarin ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau yang waktu kecil kita hafal terbalik ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Saya kira boleh aja ya.
maknanya kurang lebih sama ya, cuman ada takdim takhir, ada yang didahulukan. Kalau di sini didahulukan amutunya, diakhirkan ahyanya. Kalau waktu kita kecil ahya dulu baru amut ya. Ya Allah, dengan namamu, terjemahnya gitu ya, terjemah perkatanya bi dengan ismi, nama ka, kamu, dengan namamu. Amutu, saya mati, wa ahya, dan saya hidup. Di pertemuan kemarin saya sudah menyebutkan Allahumma itu berarti kita memanggil Allah ya, memanggil Allah. Kemarin saya kasih analogi, kalau memanggil tuh ya serius manggil ya, ya menghadap gitu. Saya kasih analogi kemarin dengan Ustadz Ali. Ustadz dipanggil anak, ya kata Ustadz Ali, iya nak, ada apa? Tapi dia tak menghadap bapaknya, kira-kira gimana kan? Nah kalau kita ke anak yang mungkin hanya tahu wajahnya saja, tak tahu hatinya kan. Kalau yang kita panggil Allah, ya Allah, zahir batin kita tahu, betul tak? Zahir batin kita tahu. Nah artinya ketika kita sudah memastikan diri memanggil Allah, hendaknya kita menghadap zahir batin ya. Maka dalam hadis disebutkan innallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Kali lagi ya, ini hadis sahih ya. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Allah tidak menjawab terhadap satu doa, satu panggilan yang datang dari hati orang lalai, dari hati orang yang lupa. Lalai itu gitu Pak, manggil tapi tidak menghadap, memanggil tapi lupa yang dipanggil, nah, kan gitu. Nah Allahumma ini bukan main-main loh Pak. Yang kita panggil nih yang maha mendengar dan maha melihat, yang mengerti zahir dan batin kita. Nah, gitu. Paham Pak ya? Nah, gitu. Allahumma. Nah, kemarin saya ingin menjelaskan bismika gitu kan sering kita bismika. Semana bismika tuh bismillah, cuman K-nya diganti dengan lafaz Allah ya, dengan lafzul jalalah. Bismillah, bismika ya. Coba kalau saya terjemahin begini, ada yang mengganjal di hati Bapak. Ya Allah, kepada namamu atau dengan namamu saya mati, dan dengan namamu juga saya hidup. Ada yang gimana gitu? Hah? Dengan namanya atau dengan Allah itu sendiri? Bapak hidup dengan namanya atau dengan Allah itu sendiri? Dengan Allah itu sendiri. Paham ya? Ayo ulang lagi. Ini karena ngaji kan, ngaji ya. Ya istilahnya apa yang kita ucap pikir-pikir aja lagi, betul lah. Ya Allah, dengan namamu saya mati dan saya hidup. Padahal kita dalam sholat tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saya nyembah dan kepadamu saya mohon pertolongan. Kepada namanya atau kepadamu? Hah? Gitu, paham ya? Paham ya? Nih
Gini maksud saya, ada ulama yang menyebutkan bahwa annal isma huwal musamma, bahwa nama itu adalah yang dinamai itu sendiri. Nama Allah maksudnya Allah itu sendiri. Paham ya? Karena di antara para ulama berbeda memahami tentang ini. Contoh ketika penafsiran Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang menyebut al-ismu huwal musamma. Nama itu adalah yang dinamai itu sendiri. Ada juga yang menyebut annal isma ghairul musamma, bahwa nama itu bukanlah yang diberi nama. Nah, dalil kata Ibnu Alan yang memberi syarah atas hadis ini, hadis Huzaifah yang muhaddisnya Imam Bukhari ini, ya. Ini jadi dalil bahwa nama itu adalah yang dinamai, gitu. Paham ya? Gitu. Maka dengan kata lain, Allahumma bismika tu Allahumma bika, gitu. Ya Allah olehmu, gitu. Ya Allah olehmu saya mati dan saya hidup. Paham ya? Itu. Kemudian yang kedua, Ustaz, bismika ini, Ustaz, didahulukan dari subjek dan predikat. Amutu tuh di situ ada subjek, di situ ada predikat. Subjeknya lapad amutu, predikatnya lapad amutu, subjeknya domir. Domir itu kata ganti yang tersembunyi di lapad amutu, yang kita terjemahin saya. Jadi saya itu terjemah dari domir yang tersembunyi di lapad amutu. Ya Allah olehmu amutu saya hidup, saya mati. Padahal susunan normal tuh subjek predikat atau predikat subjek baru kata-kata selainnya. Bismika ini kan bukan subjek, bukan juga predikat. Paham ya? Nah, dalam bahasa Arab, ketika yang bukan subjek, ketika yang bukan predikat mendahului subjek predikatnya, itu memberikan pengertian takhsis. Takhsis itu menspesialkan yang disebut terlebih dahulu. Kayak iyyaka na'budu, gitu. Iyyaka itu objek namanya, na'budu subjek predikat. Nah, itu tak normal. Susunan begitu tak normal. Normalnya subjek predikat atau predikat subjek baru objek. Nah, ketika objek didahulukan atas subjek predikatnya, nah, ketika mutakallim ngomong seperti itu, dia hendak memberi penekanan, hendak memberikan prioritas kepada objek yang didahulukan. Maka terjemah Indonesianya iyyaka na'budu itu jadi begini, hanya kepada engkau. Oh, hanya kepada engkau. Nah, hanya itu namanya taksis, menspesialkan. Menspesialkan apa? Menspesialkan ibadah kita, gitu. Ibadah kita dispesialkan untukmu saja. Paham ya? Nah, iya. Iya. Dispesialkan kepadamu. Ah, gitu. Ibadahnya yang
hanya itu, Allahnya itu hanya kepadamu. Oh iya kan itu. Nah, tahsisul ibadah lahu, menspesialkan ibadah hanya untuk Allah. Paham ya? Menspesialkan ibadah hanya untuk Allah. Gitu. Paham ya? Gitu. Nah, ini pun begitu. Jadi bismika didahulukan dari amututuzat itu bisa diterjemahkan hanya olehmu, gitu. Hanya olehmu aku mati, tidak oleh yang lain. Hanya olehmu aku hidup, tidak oleh yang lain. Nah, gitu. Paham ya? Nah, itu ini harus jadi kaidah nih. Ya, harus jadi kaidah. Ketika yang selain subjek, selain predikat didahulukan atas subjek predikatnya, nah itu bisa memiliki makna tahsis, menspesialkan. Paham ya? Kayak ini, wa ilaihi turja'un. Oh. Ya, turja'un itu kan subjek predikat, ilaihi itu objeknya. Dia didahulukan. Maka terjemahnya tuh kalau nak kita ambil kaidah tadi, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Oh, gitu. Ya, hanya kepadanya kalian dikembalikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Oh, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi didahulukan. Padahal predikat itu mestinya setelah subjek. Kemudian yang kedua, di sini Ustaz, amutu itu bukan mati yang lepas nyawa itu, yang langsung dikubur. Amutu di sini kata para ulama adalah majaz dari tidur. Majaz itu apa ya? Tidak dimaksudkan hakikat omongan itu. Paham ya? Tidak dimaksudkan mati yang kita ketahui itu. Tapi dimaksudkan adalah tidur. Cuman ada rahasia kata para ulama, kenapa mati disebut kenapa tidur disebut mati. Paham ya? Waktu Bapak tidur masih dibilang orang hidup tak? Ustadz tidur masih disebut Ustadz masih hidup. Hah? Misalnya nih Ustadz nih puasa, habis zuhur tidur di sini. Saya tanya dengan Bapak, Pak Ustadz Ali mana? Oh, sedang mati Pak. Begitu dah? Tidak kan? Sedang tidur, betul lah? Sedang tidur. Apa dia distatuskan mati tak? Tidak kan? Tidak. Saya tanya ke Bapak, Pak Ustadz Ali masih hidup tak? Masih, itu lagi tidur katanya kan? Paham tak? Masih berusaha. Itu lagi tidur. Nah, dalam doa ini tidur tuh dibahasakan mati. Nah, kata para ulama ini bukan hakikat tapi majaz. Paham ya? Majaz. Kenapa tidur dimazaskan dengan mati? Karena begini katanya, orang hidup tuh Pak, dia harusnya bercocok tanam untuk akhiratnya dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan Allah. Betul lah? Nah, sedangkan orang tidur tak bisa tunai perintah, tak bisa jauhi larangan. Makanya kata para ulama, kalau Bapak lagi tidur baca Yasin 70 balik, itu kan tak dihitung pahala. Kenapa? Dilakukan tanpa sadar. Sebagaimana kalau Bapak gunjing orang lagi tidur, ngigau namanya kan? Semalaman ngigau, isinya gunjingan, jadi dosa tak? Jadi dosa tak? Tidak dong? Tidak. Nah, kalau perbuatan orang tidur tak dinilai pahala, tak dinilai dosa, kan sama dengan apa? Mati, tak bisa
tak bisa nanam apa-apa. Dah mati bisa bercocok tanam lagi tidak? Bisa bereproduksi lagi tidak? Bisa berproduksi lagi tidak? Tak. Maka di dalam hadis disebutkan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu. Bila keturunan Adam telah mati, maka terputuslah aktivitas dia, tak ada yang bisa dia tanam lagi. Paham Pak ya? Nah, waktu Bapak tidur tuh begitu, waktu kita tidur tuh begitu. Paham ya? Nah, itulah rahasia kenapa tidur diserupakan dengan mati. Nah, agar tidur kita tidak bablas seperti orang mati, betul lah. Nah, maka sebelum tidur tuh coba ingat untuk terakhir kalinya Allah. Paham enggak? Berserah dirilah, ikrarkan penyerahan diri kepada Allah. Ikrarkan keimanan kita kepadanya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Seperti yang kita baca dalam hadis pertama kemarin ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu kan ikrar-ikrar kita sebelum kita tidur. Paham Pak? Nah, itu. Nah, wa ahya, dan saya hidup, maksudnya bangun dari tidur. Olehmu saya tidur, olehmu saya bangun lagi. Oh, maka kata Ibnu Alan di sini diberi penjelasan oleh beliau, bismika tu anta tuhyini wa tumituni fa'amutu wa ahya bi qudratika. Nah gitu. Allahumma bismika, ya. Engkaulah yang menghidupkan saya dan engkau jualah yang mematikan saya, ya. Maka saya tidur dan saya bangun karena kuasamu. Jadi tidur itu adalah karena kuasa Allah, bangun dari tidur pun karena kuasa Allah. Nah, maka di surah Ar-Rum tidur itu disebutkan oleh Allah sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Kalau Ustadz sering menghadiri orang nikah, kalau ada qori sebelumnya itu sambungan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, gitu kan? Kan wa min ayatihi pertama bukan itu kan? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin fa idza antum basyarum tangtasirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa min ayatihi manamukum. Loh, memang serasi. Yang kedua kan diantara tanda kebesaran tuh kamu diciptakan untukmu, gitu kan, pasangan dari jenismu, betul lah. Kemudian diantara tanda kekuasaan Allah tuh adalah tidurnya kamu di malam hari, betul lah. Jadi tidur itu adalah tanda kekuasaan Allah. Tidur, ya, tidur itu adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Paham ya? Nah, gitu. Cuman kita nih ya itu tadi, itulah tidur, itulah tak banyak mikir, itulah tak banyak mikir. Padahal di Quran disebutkan tidur itu bukan perkara main-main. Itu tidur itu adalah
cara Allah mempertontonkan kekuasaannya kepada kita. Itulah. Bapak pernah ada mimpi makan rendang? Ayo, ada yang pernah ada? Tak ada. Wah, ini kelas-kelas semana nih. Kita makannya makan pecel lele aja, betul? Coba kalau bapak pengen rendang tak kesampaian, mimpi makan rendang. Dalam mimpi itu kenyang tak? Kenyang, betul tak? Bahkan sampai kata dia kan? Itulah. Jadi dalam mimpi itu merasa kenyang. Merasa kenyang. Paham, Pak? Jadi kalau Bapak diceritakan oleh ulama, betul? Bahwa di alam kubur itu ada nikmat, bisa makan, gitu kan? Bisa enjoy. Bapak jangan wah, mana mungkin gitu. Jangan begitu. Bapak tidur aja bisa kau makan. Dan bisa kenyang lagi. Meskipun kalau keluar dari dunia tidur, Bapak merasa lapar lagi. Betul kan? Sekali bangun, perut nih muter, aduh lapar. Padahal tadi waktu tidur kenyang. Paham, Pak? Kan ada di dalam Al-Quran. Kamu jangan punya kira orang yang wafat di jalan Allah tuh mati. Ada kan ayatnya di surah Al-Baqarah, Ustaz ya? Tidak, mereka itu melainkan hidup. Mereka tuh diberi rezeki. Bapak jangan bingung sampai cumana ya Allah ngirim rezeki ke dalam kubur itu. Tak usah nunggu mati nanti, gitu kan? Untuk membenarkan tuh. Bapak tidur, mimpi makan, dalam mimpi itu Bapak kenyang. Bahkan pernah orang mimpi makan madu, betul tak? Makan madu, wih itu manisnya minta ampun. Sehingga ketika dia bangun tuh dia gini-gini, digini, kok tak harum kayak madu kata dia kan? Tuh, sampai terbawa kepada dunia hidup. Paham ya? Nah, jadi kalau kita sebelum salam dalam sholat, mohon kepada Allah untuk dilindungi ya daripada azab kubur, betul lah. Bapak tak usah nunggu, percaya banget tuh nunggu mati nanti, betul lah. Pernah Bapak ada mimpi dipukulin orang? Ayo, ada? Hah? Atau pernah Bapak ada mimpi ditabrak motor? Mimpi dikejar singa, pernah? Pak Bendahara mimpi apa buruk? Mimpi buruk yang pernah dialami? Hah? Kelahi sama hantu. Capek tak? Capek kan? Ayo sebelah sini, mimpi buruk apa Bapak yang pernah alami? Pak Ji, mimpi apa Ji? Mimpi buruk yang pernah dialami? Hah? Sama ya sama Ustaz ketemu hantu. Kalau saya lagi SMA, ini cerita ya, mimpi saya terbang, ya Allah itu tersiksa minta ampun. Ketika nengok ke bawah, paham enggak? Ketika bangun tuh ini nih gini nih, keringat keluar, paham enggak? Dalam mimpi tapi keringatan. Nah, untuk meyakini ada siksa di kubur tuh betul lah. Bapak udah nggak ini tiba aja dari mimpi buruk. Paham ya? Mimpi buruk. Maka dalam surah Yasin, Ustaz, orang yang mati kemudian dibangkitkan, bahasanya gimana? Yang ada sakta itu gimana? Di surah Yasin
Man ba'atsana mim marqadina. Saktah di situ, jangan ngambil nafas. Ya. Bahasanya kan gitu. Coba Ustaz nanti sampai rumah tengok terjemahnya. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Marqad itu kan tempat tidur. Paham enggak? Jadi kita dikubur tuh nanti bisa kenyang, bisa seger, sebagaimana bisa kelaparan, bisa sakit, betul? Nah, tergantung kita akhir hidup tuh kayak apa. Ya. Kalau akhir hidupnya kayak kita nanti tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya. Nah, mungkin kita nanti di alam kubur itu dapat rezeki, adalah dapat rezeki. Sebab saat meninggalkan kehidupan dunia, kita ingat kepada Allah, sebagaimana saat kita meninggalkan kehidupan ini mau masuk ke alam tidur, kita ingat Allah. Paham Pak ya? Nah, kita hafal dulu doanya nih yang diriwayat Imam Bukhari. Allahumma, yuk ikuti. Bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Kita bismika Allahumma ahya aja. Nah, kalau Bapak nanti susah ngapal yang ini, sudahlah, yang biasa kita baca aja. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Nah, tapi maknanya sama. Betul lah, maknanya sama. Oh. Apa tadi? Saya mati tadi. Amutu tuh saya mati. Saya tuh gitu. Saya ini yang ngomong. Kalau mematikan umitu saya mematikan. Gitu. Nah, yang punya sifat mumit itu hanya Allah. Yang mematikan tuh hanya Allah. Manusia mah statusnya mati, dimatikan. Makanya kemarin saya nanya, kita ini sedang hidup atau sedang dihidupkan? Sedang dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Allah yang Maha Esa. Paham ya? Cuman kita nih hari-hari ini merasa hidup sendiri, bukan sedang dihidupkan. Tuh motor tuh hidup sendiri atau Bapak hidupin? Motor itu mati sendiri atau Bapak matiin? Bapak mati. Nah, kita nih sedang diberi hidup oleh yang Maha Hidup, dan kita nanti mati dimatikan oleh yang Maha Mematikan. Paham ya? Nah, kita hidup oleh kuasanya yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Al-Hayyu itu yang Maha Hidup. Nah, setiap salat tuh Pak Imam kita tuh ngebimbing kita sebenarnya. Diingatkan, kamu tuh tidak sedang hidup, kamu tuh sedang diberi hidup. Makanya kita disunnahkan lepas salat fardu tuh paling tidak 1 kali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Tuhan yang esa, Tuhan yang tak ada bandingnya itu punya sifat yuhyi, menghidupkan, wa yumitu, dan mematikan.
Seluruh makhluk dihidupkan dia, hatta para malaikat. Seluruh makhluk dimatikan dia, hatta para malaikat. Jadi tak ada yang hidup sendiri. Al-Muhyi itu hanya Allah, Al-Ahad. Maka kalau kita punya keyakinan ada yang bisa menghidupkan selain Allah, berarti kita telah menduakan sifat dia. Yuhyi wa yumiit. Jangan pula kayak Fir'aun, gitu kan? Kayak Fir'aun. Musa, siapa Tuhanmu tuh yang menghidupkan? Aku pun pandai menghidupkan, mematikan. Dikasih dua orang, sini katanya, bawa tuh rakyatku dua, taruh kananku satu, taruh kiri satu. Yang satu ditebas, yang satu dibarah. Ini mati lah tanganku kan? Itu hidup. Dia lupa kamu sedang hidup nih sekarang. Siapa yang beri hidup kamu? Fir'aun tuh lupa dia tuh. Betul lah. Nah ini karena kita nih hari-hari makan maka bisa kuat, hari-hari minum masa bisa segar. Kita kadang-kadang punya keyakinan aku hidup karena makan, aku hidup karena aku minum. Paham Mbak? Padahal ada makhluk Allah tak makan tak minum hidup. Siapa? Makhluk Allah tak makan tak minum hidup. Siapa? Malaikat. Malaikat dalam kisah Doifu Ibrahim, tamu Ibrahim, kan Nabi Ibrahim kedatangan tamu tuh. Nabi Ibrahim ini kan terkenal diapahnya, nyambut tamu tuh luar biasa, tak main-main deh. Nah ketika tamu tuh masuk dipersilahkan, beliau ngasih tahu istrinya, ada tamu, nanti saya potongin anak sapi dulu. Oh, ijlin samin, anak sapi yang gendut, dipotong, dibakar guling, diantar ke depan dengan air dingin. Ala takulun, katanya, silahkan makan, silahkan makan. Tak dimakan-makan, ala takulun, ngapa tak makan? Kata tamu itu, kami ini utusan Tuhan, utusan Tuhan, diutus untuk menghancurkan umat Nabi siapa? Yang sejaman dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Sebelum ke Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim, ngasih kabar gembira bahwa beliau akan diberi keturunan, Nabi Ishak itu. Sampai istrinya dengar kan, tertawa sekikik gitu ya, sekikian. Alah katanya, kami dah tua, kami monopos, masa iya sih? Nah itulah urusan Tuhanmu ke istrinya itu. Kalau dia berkehendak, jadilah apa yang dikehendak. Coba di surah Toha ya kalau tidak salah ya. Nah, itu diulang, banyak diulang. Doifi Ibrahim. Nah di situ kan para malaikat tuh tak makan, tapi hidup. Ayo bapak makan, habis dua keranjang nasi. Bisa tak bapak karena banyak makan bisa terbang tak ke langit? Tidak. Malaikat Jibril tak makan tak minum, bulak balik ke bumi. Dari langit turun ke bumi, dari bumi naik ke langit. Kata mufasir, asra'u min tarfi'ain. Kecepatan Jibril turun dari langit naik ke langit dari bumi itu lebih cepat daripada kedipan mata. Ketika siapa Ibnu Katsir memberi penafsiran dzi quwwatin ila dzil arsy makin. Nah, di antara kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada Jibril adalah bulak baliknya Jibril dari langit ke bumi tanpa harus pakai roket. Coba kita ulang alik, pesawat ulang alik, berapa duit? Itu bisa di kamera Pak. Kalau kedipan mata bisa di kamera ada. Awas kita jangan punya dugaan bahwa kita hidup karena makan, kita hidup karena minum. Paham dah Pak?
Tapi jangan pula gara-gara gini, gara-gara ceramah saya, dah lah makan Pak, enggak lah. Minum Pak, enggak lah. Dijamin seminggu Bapak lemes. Udahlah. Nah, itu hukum-hukum sebab akibat bagi manusia itu, makanya Allah mempersilahkan makan. Tapi Allah ngingetin, makanan itu bukan kamu yang nyipta, aku yang nyipta. Paham enggak? Maka di surah ayat juz 30 kan, falyanzuril insanu ila ta'amih, kan? Ayo perhatikan makananmu wahai manusia. Oh, lalu Allah sebutkan imtinan, anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna. Nah, asbab kamu hidup tuh makan. Tah, makanan yang kamu makan tuh aku yang menganugerahkan. Oh. Maka yang kita puji setelah makan tuh bukan petani, bukan pedagang, tapi Allah. Kita kata alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Bapak merasa tak lagi minum tuh Allah yang ngasih minum? Kita merasa tak lagi makan tuh Allah yang ngasih makan? Kan tidak. Padahal bahasa hadis tuh segala puji bagi Allah yang at'ama, telah memberi makan dia Allah nih kepadaku. Paham enggak? Yang terlihat ketika makan tuh istri yang masak kita mah, bukan Allah yang menganugerahkan. Padahal bahasa hadis gitu. Ini hadis loh. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang kata Rasul, kalau kamu baca itu lepas makan, diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Udah saya bagikan dulu doanya kan? Paham Pak ya? Nah itu. Nah jadi kata para ulama, ya maknanya tuh gitu. Bika ahya anta tuhini wa tumituni fa'amutu wa ahya biqudrat. Kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata Ibnu Alan, Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa yuqalu ismun mukha wal makna bika ahya wa amut, karena engkaulah aku hidup dan karena engkau jualah aku mati. Karena engkaulah aku hidup berarti ismi itu ya, ismi itu bisa kita hilangkan dalam terjemah adalah ya, maknanya bismika itu bika, ya Allah karena engkau saja aku mati dan oleh engkau saja juga aku ya. Nah Ustaz, bi itu banyak Ustaz ya, bi itu banyak maknanya. Ada bi untuk isti'anah, ada bi untuk iwad, ada bi untuk ta'diyah, ada bi untuk ilsok, banyak gitu. Panjang pula ya kita jelasin. Itu di nahwu Ustaz ya, ini ada bi sababiyah, ada bi sababiyah ya. Nah itu. Nah, kalau kita terjemahnya ku oleh saja, betul lah. Oleh saja, betul lah. Oleh saja. Nah, berarti subjek hidup sesungguhnya ini adalah Allah. Subjek matinya kita itu adalah Allah. Ya. Maka kata Gus Baha, kita hidup tak tahu cara hidup, dan kita mati pun nanti tak tahu cara mati. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Habis Pak ya, kita lanjutlah insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.